Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi di channelnya Getok Dolar. Terima kasih sudah mampir di channel saya ya. Di sini teman-teman kita lihat di depan ada panel. Kita akan mempelajari sebuah komponen listrik di sini ya. Yang saya tunjuk atau di depan kita ada ini namanya impulse relay ya teman-teman ya. Jadi kalau melihat seperti ini ya, ini bukan MCB ya. Jadi bentuknya memang seperti MCB tapi ini bukan. Ini namanya impulse relay ya. Jadi di sini ini fungsinya untuk apa dan bagaimana cara pemakaiannya dan kemudian untuk diagram wiringnya seperti apa, nanti ikutin video ini sampai selesai teman-teman ya. Dan di sini sudah terpasang di ini adalah panel pompa ya. Jadi ini pompa 3 pas, kita lihat sini. Ini pompanya gede-gede teman-teman ya. Ini untuk pompa air bersih ya. Ini ada beberapa kabel ya yang terpasang di sini, banyak sekali ya. Dan ini yang jelas semuanya berkaitan ya. Dari mulai MCB, kemudian dari di sini ada fuse ya, kemudian ada relay, ada WLC, dan ada kontaktor. Ini ketiga pas, ada start delta, banyak sekali. Di sini kita tidak akan membahas pompa ataupun komponen yang lainnya ya. Jadi kita akan membahas ini aja. Kita akan pelajari sampai teman-teman nanti bisa tahu ya ini fungsinya seperti apa dan cara pemasangannya seperti apa. Nanti kita akan belajar bareng-bareng teman-teman ya. Kita akan coba dulu ya, kita off kan dulu. Ini adalah fuse untuk impulse relay sama WLC nya, nanti kita akan copot. Oke teman-teman ya, sudah kita copot untuk impulse relay-nya. Jadi seperti ini, dan ini sebenarnya yang baru. Tadi yang panel ini sudah kita lepas, jadi posisinya sudah gosong, tapi fungsi sih cuman nggak enak aja dilihatnya teman-teman. Jadi nanti kita praktek pakai ini aja, sama ya. Jadi kalau ini yang versi yang lama ya, ini yang versi barunya ya, sama fungsinya. Dan teman-teman juga harus tahu di sini ada beberapa kontak atau baut, ada A2 dan A1 nya itu yang atas ya. Berarti ini adalah yang untuk power inputnya ya, 220 nya. Bisa main, bisa plus, bolak-balik bisa karena AC ya. Kemudian untuk di bawahnya itu ada dua, satu di sebelah sini di bawah ya, yang di atas ini ada satu, itu NONC nya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada kamennya, di sini untuk NO nya seperti itu. Dan nanti kita akan coba praktekkan aja langsung teman-teman, biar teman-teman juga bisa langsung paham. Dan di sini ada tuas kecil. Nah, ini adalah tuas yang bisa buat manual ya. Jadi posisinya seperti ini bisa manual. Dan di sini sampingnya ada auto, ada off, itu manual. Kalau posisi keadaan off seperti ini ya, seperti ini untuk autonya tidak berfungsi ya. Jadi seumpama ini tuasnya ada di 0, posisi di off kan, dia akan di 0 terus, tidak bisa auto ke atas seperti itu. Jadi kalau untuk bisa auto, naikkan aja ke atas seperti ini teman-teman. Nanti kita langsung praktekkan. Kita mau tes aja ya menggunakan avometer ya, biar teman-teman nanti juga pokoknya bisa nyampe paham lah bagaimana alat ini bekerja ya. Jadi di seumpama ini posisi tuas ada di angka 1, kita cek bagian NONC nya posisi. Jadi kalau posisi 1 ya akan berhubung, kalau posisi tuasnya kita turunkan dia akan putus. Kemudian kita kalau ke 1 akan gabung ya, seperti itu ya. Ini posisi 1. Kalau posisi 0 dia akan mutus. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung kita praktekkan aja teman-teman. Kita kasih power listrik. Nah di sini sudah kita rakit nih sedemikian rupa ya. Kita pinggirkan dulu ini biar bisa teman-teman bisa langsung fokus. Oke, kita dekatkan dikit. Nah di sini kita sudah rakit-rakit, saya akan jelaskan sedikit ya. Di sini untuk power, ini plusnya ke sini, ini sebagai saklar MCB ya. Untuk keluaran dari MCB larinya ke sini teman-teman ya, A1 ya.
A1 karena dia power utama. Tapi di sini kita jumper sama yang bawah ya. Ini kita jumper bawah atas ya. Ini kita jumper ke sini karena nanti untuk di sininya kita butuh common ya, common positif. Jadi kita jumper ya. Kemudian untuk ini untuk negatifnya ya, A2 nanti kita pakai untuk negatifnya dari listrik ya. Nah, di sini kita pasang relay, kita tambah relay. Ini relay 220 karena kita akan menggunakan bebannya itu biar bisa bergantian teman-teman, nyalanya bergantian. Seperti pompa yang ada di panel tadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini bebannya nanti bisa bergantian, yang mainkan adalah relay. Nah, relay ini nanti untuk powernya nanti yang memainkan adalah impulse relay ini. Jadi positif yang masuk di relay ini nanti mengambilnya dari belah sini yang bawah. Itu adalah NC-nya ya. NC-nya dari sini. Jadi karena di sini commonnya nanti keluarannya sini positif ya. Positif nanti larinya ke sini. Ya, bisa dipahamin ya teman-teman ya. Jadi seperti ini, coba kita colokkan aja ke listrik dulu biar teman-teman juga langsung paham. Kita turunkan dulu MCB-nya ya. Kita colokkan ke listrik, coba kita naikkan. Nah, setelah naik ini anggap aja beban atau lampu nomor 2 nyala ya teman-teman ya. Nyala. Pas kita turunkan, kita dapat power ya. Kita naikkan, gantian yang beban nomor 1 yang nyala. Nah, cara kerjanya seperti itu teman-teman untuk impulse relay. Dia mengatur bergantian atau menyalakan komponen bergantian ya. Jadi selain untuk bergantian seperti ini ya, impulse relay ini bisa digunakan untuk saklar hotel teman-teman ya. Tapi menggunakan push button. Jadi teman-teman kalau melihat ada beberapa lampu bisa di on off kan dari saklar yang banyak ya, atau beberapa saklar ya, seperti saklar hotel lah teman-teman ya. Nah, itu bisa menggunakan ini, bisa teman-teman. Nanti kita langsung praktekkan aja caranya seperti apa. Oke, kita matikan dulu ya. Nah, oke, sudah kita rakit untuk saklarnya ya. Jadi input atau positif yang masuk ke impulse relay ini kita pasangkan saklar push button ya, NO ya. Jadi anggap aja ini lampunya ya. Ada 2, tadi yang satu memang belum kita copot, anggap aja ini lampunya yang sedang mati. Kita pencet push button, dia nyala ya. Kemudian kita pencet push button lagi, dia mati. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi nanti untuk pemasangan penambahan saklar ini bisa dipasang berapa aja, nanti disambung secara paralel ya teman-teman ya. Untuk menambahkan saklar sambung aja secara paralel, nanti fungsinya sama seperti ini. Dipencet salah satu saklar, lampunya akan nyala, kemudian dipencet saklar satunya lagi, nanti lampu akan mati ya, seperti itu ya. Nanti kalaupun menggunakan saklar ya, tidak menggunakan relay pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Jadi nanti outputnya langsung ke lampu aja teman-teman ya. Soalnya nanti kan untuk bebannya adalah 1 ya, jadi cukup 1 aja. Dan nanti pemasangan beban yang ampernya tinggi ya atau wattnya gede, nanti bisa ditambahkan kontaktor teman-teman ya. Jadi untuk kapasitas impulse relay ini juga ada kapasitasnya teman-teman ya. Kita lihat aja di sini. Nah, di sini ada 16 ampere. Jadi untuk bebannya tidak boleh lebih dari 16 ampere, seperti itu teman-teman. Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat dan teman-teman juga semoga paham. Mungkin itu aja, dan jangan lupa subscribe channelnya Getok Tular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.